Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada teman-teman yang sudah kembali ke channel Al Amsar Sing Desa Mendunia. Spesifiknya di konten Nyoreteng Desa. Semoga teman-teman selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan juga puasanya ya, karena bentar lagi berbuka nih teman-teman, dan juga teman-teman selalu dilancarkan lah rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, Mas Ustadz, ini ada pertanyaan yang masuk nih Mas di 10 hari kedua ini Mas. Ada pertanyaan yang masuk. Pertanyaannya itu tentang masih sholat Mas Ustadz. Ini mungkin ini Nanto juga ngerasa sedikit Mas ya. Pertanyaannya, Mas Ustadz, bolehkah kita bermakmum kepada imam yang bacanya belepotan gitu Mas? Ya, baik. Nah, itu. Terima kasih Mas Nantang. Mungkin yang dimaksud dari penyanyi itu imam yang bacaan Qur'annya tidak fasih mungkin ya. Jadi kalau baca Quran kan kita wajib ya bertajwid ya, makhorijul hurufnya yang tepat ya, dan juga madnya, panjang pendeknya itu harus diperhatikan ya, khususnya ya surat Al-Fatihah ya, karena surat Fatihah itu termasuk rukun ya, rukun syarat dan rukun sholat ya. Ya, ini juga dibahas di kitab-kitab fikih ya. Para ulama membahas bagaimana jika kita bermakmum dengan orang yang bacaannya tidak fasih ya, maka pendapat yang pertama di dalam madhab kita Imam Syafi'i ya, namanya al-ibrah bittiqadil ma'mum la bittiqadil imam. Artinya apa? Pendapat yang pertama dalam madhab Syafi'i ya, al-ibrah bittiqadil ma'mum la bittiqadil imam itu mengatakan begini: kalau misalkan kita sudah mengetahui ya bahwa bacaan imam tersebut ya tidak fasih, maka kita tidak boleh mengikuti. Artinya ya mufaraqah ya, salat sendiri, tidak boleh ikut ya, karena bacaannya lahan itu salah ya. Nah, itu pendapat yang pertama ya. Misalkan alhamdu jadi alqamdu misalkan. Ya. Atau ya huruf-huruf yang lain misalkan ya roknya tasdidnya kurang, lafdzul jalalahnya kurang ya, itu maka kita ya sebagai makmum ya tidak boleh ngikuti imam yang bacaannya tidak fasih, artinya sholat sendiri. Tapi ada pendapat yang kedua di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, namanya al-ibrah bittiqadil imam la bittiqadil makmum. Artinya kalau menurut imamnya sah ya, misalkan imamnya hanya bisa begitu saja bacaannya ya, bukan karena disengaja ya, maka ya boleh kita mengikutinya. Jadi artinya gini, dari kedua perbedaan pendapat ini bisa kita ambil kesimpulan ya, pokoknya kita misalkan ya nih, kalau pengen jadi imam ya harus lihat-lihat, koreksi diri, sudah bener kan benerkah bacaan kita sebagai imam ya, fasih belum baca Qur'annya. Kalau belum fasih jangan coba-coba jadi imam gitu loh ya. Nah, yang ditakutkan nanti bacaan kita masih belepotan, di belakangnya pada resah ya. Tapi ya ini boleh dicoba dan boleh mungkin untuk zaman sekarang harus diamalkan mungkin ya, karena ya di masjid-masjid khususnya di kampung-kampung, di desa-desa masih kekurangan sekali imam-imam yang bacaannya fasih ya. Jadi kita perlu bijaksana, barangkali kita ada di suatu tempat ya, mungkin ketika kita berjamaah imamnya bacaannya tidak fasih ya, maka daripada kita mufaraqah itu kan menimbulkan banyak pertanyaan. Iya, banyak pertanyaan, nanti ada konflik segala macam. Masih mending kita untuk menjauhi permasalahan, menjauhi konflik, kita ikut pendapat yang kedua saja. Sudah ikut saja. Kalau menurut imamnya sah ya, sah, insya Allah diterima pahalanya. Paling itu solusinya. Jadi tergantung yang penanya ya. Kalau yang penanya ini jadi makmum ya, kalau misalkan pengen keluar dari pertikaian masih mending ikut saja, karena ada pendapat yang membolehkan. Ini sama saja kaitannya dengan orang yang baca Fatihah tidak ada bismillahnya. Sama. Iya. Kasusnya sama. Misalkan imamnya tidak pakai bismillah ya, langsung alhamdulillahirabbil alamin, ada ya salah satu madhab yang baca Fatihah tidak ada bismillahnya, maka kita ya kalau mau ikut pendapat yang pertama kita tidak boleh ikut.
Ya, karena Madzhab Syafi'i mengatakan Bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah, maka kita tidak sah kalau ngikut. Ya, tapi kalau ngikut pendapat yang kedua tadi, maka boleh. Ya, boleh saja. Artinya apa? Khusus di Indonesia, ya, imam-imam itu kalau bisa, ya, Fatihahnya ada Bismillahnya. Bismillah, jahar ya istilahnya. Iya, jahar. Nah, kalau Bismillahnya sir ada, itu tidak masalah. Oh, ada Bismillah. Iya, ada Bismillahnya. Kalau ada Bismillahnya biarpun sir juga tidak masalah. Ya, tapi kalau yang tidak ada Bismillahnya ini yang jadi masalah karena ada pendapat yang tidak memperbolehkan kita ngikut kepada imam yang tidak pakai Bismillah. Itu. Siap-siap 2 poin tadi ya intinya. Iya. Dan lihat situasi ya. Jangan Lihat sampai situasi. ya kalau situasinya tadi bisa menimbulkan konflik, jangan pilih yang alternatif pertama. Nah, pilihnya betul. yang kedua Yang tadi kedua. ya, Mas ya. Oke, Tapi siap. kalau kita yang jadi imamnya, ya itu utamanya pendapat yang pertama, biar kita koreksi diri gitu, iya kan? Kita misalkan orang yang menganut pendapat Fatihah itu tidak ada basmalahnya, maka jangan kalau di Indonesia jangan jadi imam, jadi makmum saja. Oh, makanya waktu itu ada imam besar dari Mekah ya, waktu itu yang di Istiqlal tuh. Iya. Nanti lupa namanya, tapi itu di Indonesia pakai jahar kan, Iya, pakai Bismillah kan. Terus ditanya kenapa ya, karena mayoritas orang Indonesia Pakai Bismillah. mazhab Syafi'i, jadi pakai basmalah Betul, gitu. seperti itu. Iya benar deh, luar biasa ya, ini informasi yang penting ya buat kita nih pemuda-pemuda akhir zaman. Ya itu aja teman-teman, semoga bermanfaat ya, ini pencerahan dari Mas Ustadz. Cukup kan ya Mas ya? Cukup. Siap kalau gitu. Semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kepada para agnia, para donatur yang sudah mengikuti program Kencreng Sedekah Subuh. Dan alhamdulillah teman-teman selama ini banyak membantu kami ya. Program Kencreng Sedekah Subuh ini diperuntukkan dananya ya akan dibelikan program pembebasan lahan dan pembangunan pondok pesantren Al-Amsar. Mudah-mudahan ya, yang ikut program ini senantiasa dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia dan akhiratnya, dan juga barangkali ada dari teman-teman sahabat Al-Amsar Sing Desa Mendunia yang mau ikutan program Kencreng Sedekah Subuh, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Ya. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.